Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang sampai detik siang hari ini Allah pun masih mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat Jumat berjamaah. Walaupun sampai detik ini Jumat kita masih Jumat yang belum terlalu nyaman seperti biasanya. Kurang lebih 7 bulan kita mengalami hal yang seperti ini. Dan semakin hari musibah wabah COVID-19 bukan semakin menurun, akan tetapi terus semakin meningkat. Konon sampai 24 September 2020 jumlah kasus COVID-19 sampai 262.000 lebih. Dan 10.000 lebih banyak yang hilang nyawa perantara COVID-19 ini. Wabah ini begitu menggemparkan dan cukup mengkhawatirkan banyak orang. Bahkan kita pun amat sangat ketakutan terhadap yang demikian itu. Padahal kalau kita lihat, tanpa ada COVID pun kematian tetap akan menghampiri kepada siapapun. Tetapi dengan adanya COVID ini semakin menyadarkan kita bahwa kita amat sangat begitu dekat dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad kepada umat manusia, innal mauta alladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kalian pergi lari kabur dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, bahwa kematian itu pasti akan menemui kalian dimanapun berada. Kemudian dia akan mengembalikan kita kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan kemudian Allah akan memaparkan kepada kita bima kuntum ta'lamalun, terhadap apa yang kita dulu kerjakan ketika di dunia. Bahkan akhir-akhir ini ternyata kematian disebabkan karena COVID pun bukan ketika dia berada di mal, bukan ketika dia berada di masjid, di tempat keramaian. Bahkan ternyata orang terserang COVID pun ketika dia berada di rumahnya sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu khawatir dan takutnya manusia terhadap COVID-19. Padahal dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, inna malakal maut la yanzuru biwujuhin nas aw biwujuhil ibad sab'ina najratan kulla yaum. Malaikat maut nengokin kita sehari 70 kali.
yang saya hitung ketika malaikat 70 kali nengokin kita. Sehari 70 dibagi 24. Itu ternyata setelah dihitung kurang lebih setiap 21 menit. Malaikat lihat wajah kita. Malaikat pandang kita. Untuk senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah. Artinya setiap 21 menit malaikat maut siap mencabut kita kapanpun dan dimanapun. Maka hadis itu menegaskan bahwa aku amat sangat heran kepada manusia yang bersenang-senang dan tertawa terbahak-bahak, sedangkan aku tengokin dia sehari 21 menit. Artinya apa di sini? Bukan semata-mata ketika ada corona kita pun begitu was-was dengan kematian. Padahal itu sebuah kepastian. Dan malaikat pun selalu nengokin kita kurang lebih 70 kali dalam sehari. Akan tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah dalam kondisi seperti apanya kita mati. Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi dan Abu Daud mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil laddat." Perbanyak kalian mengingat sesuatu yang bisa memutus kenikmatan dunia, yakni al-maut, yaitu kematian. Dalam khutbah singkat ini, begitu dekat antara kematian dengan adanya kasus COVID-19 ini, saya ingin menyampaikan satu tema, urgensi mengingat kematian. Hadis Tirmidzi dan Abu Daud di dalam Sarah Bulughul Maram di dalam kitab Babul Janaiz. Sarah kitab Ibanatul Ahkam dipahami oleh para ulama, kata perintah aktsiru dzikra hadimil laddat menunjukkan tentang kesunahan. Mengingat kematian itu adalah bagian sunnah. Dan sunnah itu memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada 3 hal paling tidak kita bisa mengingat kematian. Pertama dengan takziah, yang kedua dengan ziarah, dan yang ketiga dengan senantiasa menengok orang yang sedang dalam keadaan sakit. Paling tidak ada 3 poin penting kenapa kita perlu mengingat tentang kematian. Yang pertama, kematian menyadarkan kepada kita bahwa hidup begitu singkat dan hidup begitu pendek. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat 23 ayat 112 sampai 114. Ketika orang-orang mati, maka Allah tanya, "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Hei manusia yang kalian hidup di dunia dan sekarang mati, aku tanya, "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Berapa lama kalian hidup di dunia? Dalam tafsir dikatakan orang-orang yang ditanya Allah itu rata-rata mati dalam usia sekitar 60 tahunan. Orang itu kemudian serentak menjawab, "Qalu labisna yauman aw ba'da yaum." Mereka mengatakan, "Tuhan, aku hidup di dunia saat itu sekitar 1 hari atau setengah hari." Allah bantah, "Fas'alil adin," jangan kau ngarang, tanya kepada yang ngitung kira-kira berapa lama kau hidup di dunia. Dijawab lagi oleh Allah, "Illa bithtum illa qalilan," tidaklah kalian hidup di dunia melainkan amat sangat sebentar. Artinya kurang dari setengah hari. Betulkah kita hidup di dunia kurang dari setengah hari? Allah jelaskan dalam surat yang ke-22 ayat 47. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. 1 hari dalam hitungan Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan duniamu. Artinya kalender dunia dibandingkan dengan kalender akhirat adalah 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dalam kalender dunia. 24 jam akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitungan dunia. 12 jam akhirat sama dengan 500 tahun dalam kehidupan dunia. 6 jam akhirat sama dengan 250 tahun dalam kehidupan dunia. 3 jam akhirat sama dengan 125 tahun dalam hitungan dunia. Artinya jika ada Bapa. Dan 1,5 jam dalam kehidupan akhirat sama dengan 62,5 tahun dalam kehidupan dunia. Amat sangat pendek dan singkat. Tetapi tidak sedikit manusia yang korbankan yang abadi
korbankan yang tidak terbatas untuk yang 1,5 jam dalam kehidupan ini. Pendek, singkat. Yang kedua, mengingat kematian menyadarkan kepada kita bahwa apa yang paling terbaik dalam hidup ini. Kalau tidak ada kematian, kita tidak tahu apa yang terbaik dalam hidup ini. Surat 63 Al-Munafikun ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Ada manusia yang diperintahkan Allah berinfak tapi dia tidak mau berinfak. Diperintahkan beramal soleh tapi tidak mau beramal soleh. Ketika kematian datang menjemputnya, fayaqula rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau pending matiku sebentar saja, seandainya engkau perpanjang hidupku sebentar saja, fa asaddaqa wa aku minas solihin, aku pasti pun akan bersedekah dan aku pasti akan menjadi orang yang soleh. Dia baru bercita-cita soleh ketika dalam kondisi sakaratul maut. Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama yang memiliki 17 keahlian disiplin ilmu. Dalam tafsir Fathul Kabir, beliau menegaskan bahwa ilmu itu ada dua. Satu, ilmu sebelum terjadi sesuatu, itulah ilmu nafi. Yang kedua, ilmu setelah terjadi sesuatu, itulah ilmu yang sia-sia. Allah banyak menjelaskan kepada kita sesuatu sebelum terjadi sesuatu. Allah banyak menjelaskan kepada kita tentang kehidupan kubur, kehidupan akhirat, kehidupan barzah, kehidupan mahsyar. Sebelum terjadi sesuatu, tentang neraka, tentang surga, Allah jelaskan kepada kita. Agar kita senantiasa memiliki pengetahuan sebelum terjadi sesuatu, sehingga pengetahuan itu bermanfaat bagi kita. Sebab ketika pengetahuan itu baru kita tahu setelah terjadi sesuatu, maka tidak ada lagi manfaatnya bagi kita. Tidak sedikit orang yang sadar tentang neraka ketika dia sudah melihat neraka. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya aku dulu mau memikirkan dan mendengar, aku tidak mungkin menjadi penghuni neraka. Dia sadar, dia tobat ketika dia sudah melihat kondisi neraka. Ini pengetahuan yang sudah tidak lagi bermanfaat ketika sudah terjadi sesuatu. Allah banyak menjelaskan tentang itu. Dan orang yang ketika mati dan sakarat, kenapa Allah tidak kembali dia hidupkan? Kenapa Allah tutup tentang pintu taubat? Karena bagi orang yang dalam kondisi sakarat, Allah perlihatkan sebagian dari yang gaibnya. Dua. Dan yang ketiga, mengingat kematian amat sangat penting. Karena orang yang senantiasa ingat tentang kematian, Rasul katakan adalah orang yang paling cerdas. Ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyil mu'mini akyat?" Wahai Rasul, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Rasul katakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Kata Rasul, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya dengan persiapan terbaik untuk menghadapi itu semua. Kalau kita pahami secara tekstualis, seolah-olah tidak ada korelasi antara kecerdasan dengan kematian. Antara kecerdasan dengan mengingat kematian. Tetapi ketika kita melihat syarah hadis ini berdasarkan pemaparan para ulama, kita akan amat sangat memahami betapa erat kaitan kecerdasan dengan mengingat kematian. Mengingat kematian menyebabkan orang sadar tentang akhirat. Orang yang sadar tentang akhirat menyebabkan orang akan memprioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Dan orang yang ingat tentang kematian adalah orang yang memilih akhirat dengan akhirat lebih baik daripada dunia. Orang cerdas ketika dikasih dua pilihan, satu baik, yang satu lebih baik, pasti orang cerdas memilih yang lebih baik. Apalagi yang satu buruk dan yang satu amat sangat baik, orang cerdas pasti memilih yang terbaik. Akhirat lebih baik daripada dunia.
Satu, akhirat kekal, dunia sementara. 60-70 tahun, sedangkan akhirat tan terbatas. Dua, akhirat adalah kenikmatan yang sangat banyak, al-kautsar. Kenikmatan yang tak terhingga, sedangkan dunia mataun qalil, kenikmatan yang amat sangat sedikit. Bahkan jika dikonversi kepada makanan, kenikmatan dunia tidak jauh dan tidak lebih dari panjangnya lidah manusia. Senikmat dan seenak apapun makanan, lewat dari lidahnya akan sama ketika sampai ke perutnya. Dan konon panjang lidah manusia rata-rata adalah hanya 7 cm dan ada juga yang 9 cm. Artinya kenikmatan dunia tidak lebih dari 7 cm lidah manusia. Orang cerdas adalah orang yang memilih kenikmatan tak terhingga dibanding kenikmatan yang sedikit. Dunia adalah sesuatu yang semu, fata morgana, dan semuanya beresiko, sedang akhirat adalah sesungguhnya dan tidak beresiko. Semua kenikmatan dunia padi punya resikonya. Makan enak ada resikonya. Jalan-jalan terus ada resikonya. Di rumah terus ada resikonya. Sendiri beresiko, beristri beresiko, punya anak punya. Semua kenikmatan dunia pasti punya resiko, dan kenikmatan akhirat tanpa resiko. Dan orang cerdas, orang yang memilih kehidupan nikmat, bahagia yang tanpa resiko daripada yang beresiko. Itulah Rasul katakan, yang paling cerdas aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Covid-19 yang sudah melanda hampir seluruh dunia dan termasuk di negara kita sampai detik ini menyadarkan kita betapa dekat antara kita dengan kematian. Dan betapa pasti mati itu, tinggal kita bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Di luar tidak mempercepat kita mati, di dalam pun tidak memperlambat kita mati. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Siapapun yang lari dengannya, dia pasti akan menemui itu. Permasalahannya, apakah kita dalam kondisi sedang sujud, dalam kondisi zikir, dalam kondisi kita sedang beribadah ketika dipanggil Allah melalui malaikat maut, atau dalam kondisi sedang bermain dan bersenda gurau, atau dalam kondisi sedang lalai. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menyadarkan kita untuk semakin taat dan dekat dengan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain warhamna wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin waj'al wilayatana mimman akhaka wattaqak. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jujam wa sayyi'il asqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.